Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres yang ditandatangani pada 13 September lalu yang mewajibkan pejabat pemerintah pusat dan daerah menggunakan kendaraan bermotor listrik. Pemenuhan mobil listrik ini menggunakan anggaran dari APBN atau APBD dengan opsi pembelian, sewa, dan konversi kendaraan. Presiden Joko Widodo memerintahkan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 menyebut penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini berlaku sejak Inpres tersebut ditandatangani, yaitu mulai 13 September 2022. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Momen yang terus saya tunggu-tunggu karena kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Ke depan, kendaraan listrik harus menjadi moda transportasi utama kita, termasuk menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan yang dikembangkan juga nantinya di ibu kota negara Nusantara. Dalam Inpres disebutkan, pendanaan untuk penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas menggunakan APBN, APBD, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara pengadaannya dapat dilakukan lewat skema pembelian, sewa, maupun konversi kendaraan dari bahan bakar minyak menjadi listrik. Ekonom Bima Yudhistira mengatakan, untuk meringankan beban anggaran negara, pemerintah perlu mendorong produsen otomotif dalam negeri untuk memproduksi mobil listrik dengan harga terjangkau. Kepada kontan.co.id, Bima Yudhistira menyebut, andaikan pemerintah mau dorong mobil listrik, maka persyaratannya adalah harus banyak dulu pemainnya, yaitu industri otomotif di dalam negeri. Jadi, untuk meringankan beban anggaran negara. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target pencapaian nol emisi di tahun 2060. Untuk mencapainya, pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 mobil listrik dan 1,7 juta motor listrik beroperasi selama tahun 2021 hingga 2025. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana detail instruksi Presiden mewajibkan pejabat pusat dan daerah menggunakan mobil listrik? Lalu seperti apa persiapan dan penganggarannya untuk memenuhi kendaraan dinas pejabat dari Kementerian, TNI Polri, hingga di pemerintahan daerah? Kita akan berbincang dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Selamat petang Pak Muldoko. Ya, selamat petang. Terima kasih. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, seperti apa roadmap instruksi Presiden ini? Ya, instruksi itu menegaskan kepada kementerian lembaga terkait untuk satu mensikapi ini. Yang pertama, masing-masing kementerian lembaga membuat regulasi. Ya. Tuh, jadi regulasi bagaimana persoalan transisi dan konversi itu dijalankan. Karena masing-masing punya aturan yang berbeda ya. Okay. Yang pertama. Berikutnya Menteri Keuangan juga akan melakukan penyempurnaan regulasi terkait dengan standar biaya, karena itu nanti menjadi acuan. Jadi biar jelas. Berikutnya dari Bappenas juga sudah memikirkan nanti bagaimana antara pengguna mobil ICE itu dengan mobil atau kendaraan listrik. Nanti subsidinya bagaimana ini? Ini sudah mulai dipikirkan gitu. Okay. Jadi intinya bahwa masing-masing menteri terkait itu sudah mulai menata, menyiapkan menuju kepada keinginan presiden dalam konstruksi itu. Gitu. Pak Muldoko, lalu kemudian terkait dengan tata laksana, persiapannya, kapan mulai berlakunya, ini sudah ada? Tadi itu pasti instruksi presiden as soon as possible bisa untuk dioperasionalkan. Tapi sekali lagi bahwa seperti Mendagri mengkoordinasikan dengan Pemda-Pemda untuk membuat regulasi.
Nah, ini kan butuh waktu. Oke. Dan saya pikir ini bagus seirama nanti inline dengan pertumbuhan sapi dari industri itu sendiri. Kan nggak bisa juga kita akan membeli masif, kan nggak bisa. Karena masing-masing industri mobil listrik itu punya kapasitas produksi. Nah, nanti akan secara bertahap disesuaikan dengan apa itu yang terjadi di kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu seperti itu. Oke, itu yang kemudian jadi pertanyaan karena kan Pak Jokowi juga targetnya 14.000 unit. Koreksi saya kalau salah ya Pak. Ini untuk mobil listrik sampai 2025. Industri mobil listrik kenyataannya kan masih belum sempurna dari hulu sampai hilir. Kemudian apakah nantinya dengan wacana ini justru tidak akan bertumpu pada hanya pembelian impor mobil listrik saja? Yang kita maknai tidak di situnya. Yang kita maknai impres ini justru memberikan ruang dan semangat bagi industri mobil listrik Indonesia khususnya, karena ini market ini, ya. Ini instruksi ini menyiapkan pasarnya, menyiapkan marketnya sebagai demand, ya, sehingga nanti para penggerak atau industri mobil listrik yang ada di Indonesia ini akan semangatnya akan luar biasa karena akan mengejar peluang market tadi itu. Jadi instruksi ini yang pertama memang arahnya secara tegasnya kepada kementerian lembaga untuk menggunakan mobil listrik. Tapi dari sisi industri, maka ini sesungguhnya akan mempercepat industri mobil listrik di Indonesia khususnya, baik itu sepeda motor, termasuk juga unsur-unsur pendukungnya, dinamo, baterai, dan seterusnya. Ini akan bergerak lebih cepat lagi, karena peluang marketnya sudah jelas. Nah, itu poinnya ada di situ. Oke, Pak, kalau misalnya kita bicara soal mobil-mobil non-listrik ya, ini kan ada merek-merek tertentunya. Kalau ini sesuai dengan impres yang disebutkan oleh Pak Jokowi, ini juga ada merek tertentunya kah? Atau memang nanti akan dibuat sesuai dengan buatan Indonesia? Tentu semuanya disesuaikan dengan ketersediaan, ya, ketersediaan dan kemampuan daya dukung industri yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Karena Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian sudah tahu kekuatan industri dalam negeri yang kapasitas seperti apa, itu sudah ada, sehingga nanti bisa diukur kemampuan perusahaan ini seperti apa, kemampuan perusahaan ini seperti apa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu akan ditimbang berapa jumlah yang harus import import dari luar. Nah, tapi semaksimal mungkin pertumbuhan industri dalam negeri ini yang perlu digerakkan gitu. Lalu kemudian dalam impres ini kan juga disebutkan nih Pak Muldoko soal sewa atau konversi pengadaan. Ini penerapan dan juga pengawasannya akan seperti apa nanti? Ya, sebenarnya kalau urusan 3 skema itu ya, satu membeli, yang kedua sewa, yang ketiga konversi ya. Nah, untuk sewa ini sebenarnya sudah dimulai ya, pilot project-nya ada di Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan yang di bawahnya itu sudah menggunakan beberapa mobil listrik, dan ini saya pikir sebagai referensi nanti bagi kementerian lembaga yang lain. Itu yang pertama. Berikutnya untuk konversi. Konversi ini sebenarnya juga sudah dibuat roadmap-nya oleh Kementerian Perhubungan bahwa khusus untuk sepeda motor konversi itu sudah mulai bisa dilakukan. Dan sekarang sudah kira-kira ada 8 perusahaan-perusahaan kecil yang ditunjuk untuk yang diberikan izin untuk menyelenggarakan konversi. Nah, ini sebenarnya langkah kita juga sudah mengimbangi invest ini sebenarnya yang ada di di industri-industri itu. Baik, Pak Muldoko, ini kan tadi Anda sempat sebut as soon as possible, ini kemudian akan segera diterapkan, melihat juga bagaimana kesiapan industri dalam negeri, tapi sementara kita juga masih bisa menggunakan opsi impor, begitu. Artinya kapan targetnya? Disebut nggak sama Pak Jokowi? Tidak ada sih targetnya, tapi big picture-nya adalah transformasi energi. Transformasi energi salah satu inline yang nanti ada dalam subtopik pembicaraan di G20. Nah, untuk itu maka impres ini sebenarnya juga memberikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia sudah bergerak seperti ini dalam mensikapi perbaikan environment dan juga bagaimana upaya menekan penggunaan atau fosil itu ya. Saya pikir ini pesan yang sangat clear kepada dunia bahwa Indonesia sungguh serius di dalam menangani persoalan ini.
Oke, Pak Muldoko, ini kan instruksinya sampai ke daerah, tidak hanya di pusat saja. Lalu bagaimana dengan kendala di APBN dan juga APBD yang nanti harus disiapkan? Ya, saya pikir untuk kendala itu nggak ada masalah karena instruksi itu sudah memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap anggaran. Yang justru dipikirkan adalah bagaimana membangun ekosistemnya itu. Oke. Karena kalau kita berbicara mobil listrik, berbicara tentang charging stationnya, berikutnya bagaimana kesiapan dari masing-masing daerah, apakah nanti yang di kantor itu sudah siap untuk charging station, berapa jumlahnya, terus bagaimana listriknya. Ini semuanya masif ya berjalannya. Oke. Tidak bisa satu-satu gitu, nggak bisa. Jadi pertanyaan kapannya itu, satu, perbaikan regulasi untuk masing-masing instansi dan daerah. Yang kedua, kesiapan infrastrukturnya seperti apa. Ya, yang ketiga, skema pembiayaannya seperti apa dan seterusnya. Ya, itulah kira-kira gambarannya. Baik, Pak Muldoko, artinya kan PR-nya banyak, perbaikan, kita nguber dulu industrinya, terus kemudian ekosistemnya, terus kemudian anggarannya. Artinya kalau saya berhitung, masyarakat berhitung kira-kira instruksi yang diberikan oleh Presiden ini bisa kita lihat dalam waktu berapa tahun, Pak? 4 tahun, 5 tahun? Nggak perlu tahunan, kita kerja cepat. Ya. Kita kerja cepat. Mungkin awal tahun depan semuanya sudah mulai running ya, mulai bergerak. Tapi dengan instruksi ini, kita pastikan bahwa masing-masing kementerian lembaga sudah mulai bergerak, ya, mulai bergerak menata ekosistemnya setidak-tidaknya. Dan KSP punya tugas untuk mengawal instruksi ini dan juga melakukan bottleneck apabila ada persoalan-persoalan teknis di lapangan. KSP akan turun tangan untuk menyelesaikan itu. Artinya instruksinya sudah menyebar, sudah tersosialisasi dengan baik ke daerah-daerah dan juga mereka sekarang sudah mulai mempersiapkan ekosistemnya yang tadi juga kita sempat sebutkan ini belum siap sebetulnya. Ya, saya pikir Mendagri akan mendistribusikan informasi ini kepada daerah dan segera ditindaklanjuti dengan regulasi agar daerah memiliki pegangan bagaimana mengoperasionalkan instruksi ini. Oke, kita tunggu nanti kejutannya akan seperti apa hasilnya dan kapan akan mulai direalisasikan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Muldoko. Terima kasih. Saudara, apa yang harus dilakukan pemerintah agar aturan penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas tidak membebani APBN dan APBD? Kita juga akan berbincang dengan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Mas Bima. Halo. Mas Bima, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Muldoko. Ini memang kan rencananya masih akan dari APBN dan juga APBD. Bagaimana memastikan ini tidak jadi beban buat APBN dan juga APBD dengan impres yang baru ini? Iya, kalau jadi beban bagi APBN saya kira enggak ya. APBN masih punya ruang fiskal. Tapi yang di daerah ini kan kapasitas di tiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang APBD-nya masih punya ruang, ada juga yang kemudian APBD-nya sekarang saja nih dipotong sebagian untuk menyelamatkan inflasi atau menekan angka kemiskinan, mereka pun juga sudah cukup berat. Jadi nanti yang paling bisa didorong itu adalah belanja pemerintah pusat dulu. Untuk pengadaan kendaraan bermotor, harus ada aturan teknis. Kita harapkan sih bukan hanya impres, tapi ke depan keluarlah misalnya peraturan presiden, peraturan pemerintah, yang nanti kekuatan hukumnya itu lebih daripada instruksi, misalnya 30% dari pengadaan barang untuk kendaraan dinas di level kementerian bisa dirubah menjadi pengadaan untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun motor. Kemudian juga ada ada peraturan yang mengikat bahwa PLN dan Pertamina misalnya atau BUMN itu menugaskan kepada mereka mempercepat infrastruktur untuk charging station sampai ke daerah-daerah. Kita inginnya setiap SPBU, kemudian juga Pertashop itu juga ada charging stationnya. Nah itu mungkin salah satu yang harus ada kekuatan hukumnya. Yang berikutnya lagi kan masalah harga. Kalau sekarang ini mobil listrik ini masih mahal sekali. Betul. Sementara range yang bisa masyarakat terima itu sekitar 250 sampai 300 juta rupiah untuk mobil. Nah mungkin kalau untuk yang mobil ini lebih dilamakan atau roadmap-nya lebih lama. Untuk yang paling dekat adalah kendaraan dinas yang bentuknya adalah motor. Karena selisih harga antara motor yang BBM dengan motor listrik mungkin tidak terlalu jauh. Itu yang mungkin bisa didorong dulu sehingga
tahun ini mungkin keluarlah perda-perda spesifik untuk pengadaan barang untuk motor di daerah-daerah itu menggunakan motor listrik atau tadi konversi. Hmm, Jadi dalam instruksi kan ada konversi. Nah, betul. konversi itu teknologinya sudah semakin murah, semakin terjangkau, tinggal pemerintah kerjasamalah dengan bengkel-bengkel milik swasta, UMKM, bagaimana caranya mengkonversi motor yang bahan bakarnya adalah BBM itu diganti dengan baterai, spare part-nya juga harus sudah ada di banyak daerah. Jadi ini saya kira satu langkah ya bahwa Presiden sudah tahu ke depan ini melupakan yang namanya industri otomotif basisnya BBM, Oke. tapi kurang kalau hanya sekedar instruksi. Kita Mhm. inginnya ada angka-angka detail, 40% pengadaan kendaraan bermotor, charging station, PLN misalnya harus ada berapa ribu charging station di banyak daerah di tahun berapa. Itu yang kita inginkan roadmap-nya sangat-sangat spesifik. Harusnya spesifik, angka konkretnya berapa, sehingga kemudian kita juga bisa punya tolak ukur terrealisasinya berapa, kira-kira begitu ya Mas Bima ya? Ya, betul sekali. Mas Bima, kemudian tadi kan Pak Muldoko juga sempat menyatakan ini kan memang mungkin dari opsi awal sambil kita menunggu industri mobil listrik di dalam negeri ini juga bisa bergerak optimal begitu, ini juga opsi impor jadi salah satu pilihan. Menurut Anda bagaimana kemudian strategi lain yang bisa diambil pemerintah agar harga kendaraan listrik ini bisa terjangkau? Ya, sebenarnya tidak perlu bergantung pada impor ya, tetapi pemain-pemain otomotif yang sudah existing punya pabrik di Karawang, ya, kemudian ini ke depannya mau ada pabrik baru lagi di daerah Batang, Jawa Tengah misalnya. Nah, itu mereka yang harusnya menjadi garda terdepan di dalam memproduksi mobil dan motor listrik. Meskipun nanti ada komponen yang berubah, iya, tetapi kan secara apa ya, rangka, modelnya, untuk itu kan sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baik. Mesinnya iya, sudah nggak ada lagi Mhm. mesinnya. Jadi artinya kita mendorong pemain-pemain ATPM di dalam negeri ini untuk mengejar target produksi yang lebih besar. Semakin skala produksinya semakin besar, maka nanti biaya produksinya akan lebih kompetitif, harga jualnya akan lebih terjangkau. Oke, Mas Bima, ini kan kita juga berkejaran dengan bagaimana mempercepat industri mobil listrik dalam negeri, membangun ekosistemnya. Tapi juga kalau tadi Pak Muldoko sempat menyatakan targetnya mungkin dari awal tahun depan ini sudah bisa berjalan. Menurut Anda ini cukup realistis nggak? Ya, tinggal sebenarnya bolanya juga selain instruksi tadi Pak Presiden harusnya keluarkan perpres saja. Ya, setelah Inpres keluarkan perpres, keluarkan PP, gitu kan, karena itu tadi kekuatan hukumnya lebih mengikat dan ada kemudian angka-angka yang lebih rinci yang bisa dilanjutkan oleh kementerian lembaga, kemudian juga ke pemerintah daerah. Nah, kita menginginkan ada langkah-langkah konkret seperti itu. Karena kalau instruksi sekali lagi, ya ini kan seperti willingness gitu ya, Hmm, tapi apakah nanti akan ditindaklanjuti tahun ini, bisa jadi ada beberapa kementerian yang minta ditunda dulu karena banyak alasan dan lain-lain, oke. atau karena sudah masuk dalam penganggaran yang tidak bisa dirubah tahun ini. Mhm. Paling bisa 2023 ke depan, mumpung sekarang sedang pembahasan RAPBN Baik. 2023. Mas Bima, tadi juga ada beberapa skema pembelian ataupun sewa yang juga jadi opsi di Inpres. Menurut Anda mana yang paling efektif? Sebenarnya untuk yang opsi sewa, yaitu bisa kerjasama dengan pemain swasta. Buktinya juga sistem sewa kan sudah berjalan banyak ya di driver ojol misalnya di daerah Jabodetabek. Mereka juga menyewa misalnya daripada membeli motor listrik, mereka bisa menyewa per hari Rp50.000 misalnya ya kepada aplikator. Jadi itu salah satu cara, tapi kalau bisa daripada menyewa, toh nanti perawatan untuk mobil dan motor listrik dalam jangka panjang kan harusnya lebih murah daripada yang basisnya adalah fosil atau BBM, sehingga lebih baik ini dimasukkan saja ke dalam pengadaan. Baik. Nah, kedua adalah soal masalah transportasi publik di tiap daerah. Mhm. Itu mungkin yang juga paling gampang pertama kali untuk melakukan konversi, melakukan perubahan menjadi mobil, bus, angkutan kota yang basisnya adalah listrik. Oke. Jakarta sudah memulai, harapannya daerah-daerah lain juga punya satu kesamaan persepsi bahwa angkutan kota pun juga harus bahannya adalah dari baterai listrik. Baik, ini kan sekarang tadi pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau tadi Pak Muldoko juga bilang semuanya dikerjakan secara paralel begitu agar prosesnya juga lebih cepat untuk diimplementasikan. Menurut Anda, apa yang pertama kali harus dilakukan pertama sekarang?
Yang perlu dilakukan harus bicara dengan LPSE, harus bicara dengan sistem pengadaan, karena nanti spesifikasi soal teknis kendaraan bermotor apa yang layak masuk dalam Oke, pengadaan barang dan jasa, itu bisa segera dilakukan perubahan. terima kasih Bima Yudhistira telah bergabung Ya, bersama kami di sama-sama. Sapa Indonesia Malam.